Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan coba membahas tentang vektor dan gaya. Vektor dan gaya ini nanti diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep besaran, kemudian mengetahui dan memahami konsep vektor, dan terakhir itu dapat mengaplikasikan vektor dalam bidang kesehatan, khususnya di kebidanan. Sebelum kita membahas ke arah vektor, saya akan singgung kembali tentang besaran pengukuran. Jadi besaran pengukuran ini adalah suatu teknik atau metode untuk mendapatkan suatu nilai dari materi atau dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu benda ataupun seseorang. Dalam besaran, ini akan dibagi menjadi dua. Besaran berdasarkan konseptual dan juga besaran terhadap perhitungan matematis. Kalau besaran terhadap konseptual, ini adalah besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran dasar yang terdiri dari massa, kemudian waktu, panjang, itu adalah besaran pokok yang memiliki satuan bisa CGS, cm, gram second, ataupun MKS, meter, kilogram second berdasarkan satuan internasional. Jika Anda mengenal pound, on, dan sebagainya, itu adalah satuan yang diberlakukan secara lokal, jadi bukan secara internasional. Nah, sedangkan besaran turunan ini adalah besaran yang didapatkan dari perkalian atau pembagian besaran pokok, bukan berdasarkan penjumlahan atau pengurangan. Karena ketika kita punya massa, satuannya kilogram ditambah dengan massa juga, maka dia tetap menjadi kilogram dan tetap menjadi besaran pokok. Sedangkan besaran turunan ini adalah besaran yang dikalikan, seperti berat misalnya. Berat ini adalah gravitasi dikali dengan massa. Kita tahu bahwa massa tidak akan pernah berubah dimanapun dia berada, sedangkan untuk berat sendiri dia akan berubah sesuai dengan posisinya mendekati inti bumi atau menjauhi. Makin dia mendekati inti bumi makin berat, makin menjauhi dia makin ringan. Nah, kadang-kala kita mengenal bahwa menimbang seseorang itu satuannya kilogram. Sebenarnya secara fisika, menimbang itu satuannya bukan kilogram, tapi newton. Karena menimbang itu akan menghasilkan besaran turunan. Karena dia akan dipengaruhi oleh daerah ataupun posisi tadi yang telah saya sebutkan. Sedangkan untuk perhitungan matematis ini dibagi menjadi dua, yaitu skalar dan vektor, di mana perbedaan antara skalar dan vektor, skalar merupakan besaran yang memiliki nilai, namun dia tidak memiliki arah, seperti waktu, volume, massa jenis, dan juga suhu. Jadi kita tidak pernah melihat tuh berapa detik atau berapa jam itu arahnya kemana, itu tidak pernah kita lihat. Sedangkan kalau vektor sendiri, ini adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Jadi idealnya kalau kita membahas atau berbicara tentang vektor, itu harusnya disebutkan arahnya. Misalnya perpindahan, kecepatan, gaya, momentum, dan listrik itu adalah besaran vektor. Contoh misalnya, kecepatan mobil itu bergerak 50 km per jam ke arah mana. Nah, kalau kita tidak sebutkan, itu akan berubah menjadi sesuatu yang nggak jelas sebenarnya. Tapi mungkin kita agak sedikit paham dalam suatu kehidupan sehari-hari, vektor kadang-kadang kita tidak sebutkan arahnya. Tapi sebenarnya dalam fisika itu harus disebutkan arahnya kemana. Kemudian ketika kita mengetahui besaran skala dan vektor, maka kita akan masuk ke dalam vektor. Nah, vektor ini memiliki hukum tersendiri, di mana hukum ini menunjukkan apakah vektor itu dikatakan sama atau beda. Ketika vektor dikatakan sama, itu jika satu vektor dengan vektor lainnya itu memiliki ukuran ataupun arah yang sama. Jadi kita lihat di sini ada dua vektor, di mana ada vektor A dan juga vektor B. Vektor A ini memiliki dua satuan atau dua besaran, dan B pun sama memiliki dua besaran. Nah, ketika ukurannya sama, arahnya pun sama, maka vektor ini dikatakan vektor yang sama. Kemudian vektor akan dikatakan tidak sama jika besar dan arahnya berbeda. Misalnya saya lihat ada gambar A, dua besaran, B dua besaran. Yang A ini ke arah kanan, sedangkan yang B itu ke kanan atas.
maka dikatakan bahwa vektor ini tidak sama. Begitupun ketika kita punya dua vektor yang besarannya tidak sama, namun arahnya sama. Ini pun dikatakan vektor yang berbeda. Kemudian ketika kita punya besar dan arah yang berbeda, yang A 2 ke kanan, yang B 3 ke kanan atas, maka vektor ini juga tidak sama antara A dan B. Kemudian ketika kita tahu hukum dari vektor, maka ada beberapa operasi perhitungan dalam vektor. Operasi perhitungan itu adalah operasi jumlah dan selisih, kemudian operasi perkalian. Untuk jumlah dan selisih vektor, ini ada 4 metode yang sering dipakai. Walaupun ujung-ujungnya penjumlahan dan selisihnya akan sama, baik itu besarnya atau arah akhir dari penjumlahan tersebut. Nah, metode ini dibagi menjadi 4. Ada metode jajaran genjang, ada metode segitiga, metode poligon, dan juga metode urean. Kita akan bahas tentang metode jajaran genjang terlebih dahulu. Jadi, metode jajaran genjang ini adalah metode di mana 2 atau lebih vektor itu dijumlahkan dan awal dari vektor tersebut dijadikan 1. Kita melihat di sini ada vektor A dan vektor B yang arahnya berbeda dan satuannya bisa beda ataupun bisa sama. Ketika saya punya A dan B disatukan dan kita mencoba menghitungnya berdasarkan metode jajaran genjang, di mana A dengan B ditambahkan, maka awal titik A dan awal titik B ini dijadikan 1. Sehingga resultannya itu adalah A tambah B. Gimana hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah perpanjangan dari garis lurus atau garis jajar vektor A yang disambungkan terhadap B, dan juga perpanjangan dari vektor B yang disambungkan terhadap vektor A. Sehingga resultannya menjadi ini. Kemudian, kalau saya punya dua vektor di mana A dikurangi B. Nah, kalau A dikurangi B, maka arah B itu akan menjadi terbalik. Kemudian rumus yang kita gunakan untuk menghitung A tambah B atau A tambah A kurang B, itu seperti ini, di mana R dikasih simbol mutlak, itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Sehingga kalau kita punya A dan B keduanya adalah positif, maka A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Tapi kalau kita kurangi A dengan B, maka A min B ini hasilnya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos theta. Nah, jika vektor A dan B ini searah, maka resultannya itu adalah A tambah B. Kalau A dan B berlawan arah, itu R-nya adalah A min B, karena theta 180 derajat, dan vektor A dan B saling tegak lurus, maka theta-nya menjadi 90 derajat, di mana R-nya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kadang-kala dalam rumus akar A kuadrat tambah B kuadrat plus 2AB cos theta, ini ada beberapa yang terjadi kesalahan dalam menghitung. Bagaimana kita menghitung? Kadang-kadang kita menghitung seolah-olah A plus B selalu positif dan A min B itu selalu negatif. Padahal tidak seperti itu. Saya ambil contoh, perhitungannya seperti ini. Saya punya A dan saya punya B. Nah, kalau saya punya A dan B seperti ini, kemudian saya jumlahkan jadi resultan seperti ini. Sudut antara A dan B ini adalah 90 derajat. Sedangkan kalau saya punya A dan B begini, maka hasilnya adalah resultan seperti ini. A dan B seolah R menjadi besar. Tapi kalau saya punya A-nya begini, positif ya. Kemudian B-nya begini, dengan nilai yang positif. Maka hasilnya itu bisa menjadi lebih pendek. Seolah menjadi A ditambah dengan seperti A dikurang dengan B. Padahal ini adalah A dengan B ditambahkan. Nah, kita mengingat rumusnya bahwa nilai R itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos theta. Nah, kalau kita lihat ada cos theta di sini, maka kita harus mengingat kuadran di dalam perhitungan matematika bahwa nilai cos
di kuadran 1, artinya sudut 0 sampai dengan 90 derajat, dia akan bernilai positif. Ketika cos berada di sudut 90 sampai dengan 180, dia bernilai negatif. Dan ketika dia berada di 180 sampai dengan 270, cos bernilai negatif. Dan ketika di antara 270 dan 0, maka cos kembali menjadi positif. Nah, itu yang harus kita lihat. Kalau saya punya sudut misalnya A ditambah B dengan sudut 190 misalnya, berarti dia akan ada di posisi kuadran 3. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kalau dia berada di kuadran 3, maka rumus plus di atas ini akan berubah menjadi negatif. Jadi nggak perlu kita pikirkan terlebih dahulu, tapi saya akan tekankan bahwa setiap buku itu berbeda-beda. Namun perhitungannya hati-hati dengan kuadran ini. Ya. Kemudian selanjutnya metode lainnya itu adalah metode segitiga dan juga poligon, di mana kalau segitiga ini kita jumlahkan, ini berdasarkan arahnya, itu dari awal ke akhir. Jadi saya punya A, ini awalnya di sini, kemudian akhirnya di sini, dijumlahkan dengan B, maka A ini, akhir dari A, itu akan disambungkan dengan awal dari B. Kemudian resultannya itu adalah awal dari B, ditarik garis ke akhir B. Sedangkan kalau untuk poligon biasanya ini perhitungan untuk berapa jumlah vektor atau berapa buah vektor, di mana saya punya vektor A, vektor B, C dan D. Ini A ke B, kemudian lanjut di akhir A, B ke C, C ke D, dan D ke dari C ini ke D. Nah, bagaimana cara resultannya? Resultannya ini dari awal sampai akhir. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita punya vektor 4, arahnya beda-beda, ketika kita jumlahkan, itu bisa jadi pendek. Tidak seperti perhitungan matematis biasa. Itu adalah perhitungan poligon. Nah, perhitungan terakhir adalah perhitungan uraian. Perhitungan uraian ini adalah perhitungan yang sering dipakai untuk beberapa vektor, baik itu 2 ataupun lebih. Di sini kita punya vektor A dan vektor B, di mana nanti vektor-vektor tersebut akan diuraikan berdasarkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi saya punya vektor A bentuk seperti ini, itu akan dibuat mendekati atau berhimpit terhadap sumbu X. Jadi punya A, ini kita tarik terhadap sumbu X, dan kita tarik terhadap sumbu Y. Begitupun dengan B, kita akan tarik terhadap sumbu X, dan kita tarik terhadap sumbu Y. Ketika kita tarik terhadap sumbu X dan sumbu B, maka A yang memiliki sudut terhadap sumbu X atau sumbu Y, maka dia akan memiliki dua besaran AX dan AY. Begitu juga dengan B akan memiliki dua besaran, yaitu BX dan BY. Bagaimana menghitung AX? Menghitung AX adalah A cos theta dan AY adalah A sin theta. Sedangkan BX itu adalah B cos theta dan BY adalah B sin theta. Nah, ketika kita lihat dari AX dan AY tadi, maka kita akan menghitung berdasarkan sumbunya, di mana sumbu atau resultan Rx itu adalah penjumlahan AX atau hasil AX ditambah dengan hasil BX, dan resultan Y adalah hasil AY ditambah dengan BY. Jadi Rx yang kita dapatkan ini, kalau kita lihat di atas, itu adalah yang penjumlahan dari sini, sedangkan Ry adalah perjumlahan dari sini. Nah, setelah kita dapatkan nilai Rx dan nilai Ry, maka resultan akhir dari vektor tersebut itu memiliki kaidah Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat, itu diakarkan. Nah, itu adalah cara menghitung dari resultannya. Dimana setelah kita dapatkan besarannya, ini kita harus tahu juga arahnya. Jadi ketika kita melihat arah, misalnya A sama B, ini B, ini A, maka kita bisa dapatkan nilai resultan itu ini. Nah, nilai resultan ini memiliki sudut. Berapa sih sudutnya? Nah, untuk mendapatkan nilai sudut ini, maka rumusnya itu menggunakan tangen theta, di mana tangen theta adalah Ry per Rx, dan tetanya sendiri itu didapatkan dari arcus tangen Ry per Rx. Itu adalah mendapatkan sudutnya. Ya, jadi kalau kita gambarkan misalnya sudut itu harus menunjukkan arahnya. Kemudian metode uraian ini adalah metode yang sering dipakai
sangat banyak ya. Nanti kita akan sebutkan contoh-contoh di dunia kesehatan ketika seorang wanita melahirkan. Jadi ketika seorang melahirkan, titik utamanya adalah di jalan lahirnya. Nah, ini berhubungan sama vektor nanti. Kemudian kita lihat lagi perkalian. Kalau tadi kita bicara tentang penjumlahan ataupun pengurangan, saat ini kita bicara tentang perkalian. Perkalian vektor ini ada dua. Dia bisa saja dikalikan vektor dikalikan dengan skalar, atau vektor dikalikan dengan vektor. Ketika vektor dikalikan dengan vektor, maka akan menghasilkan perkalian dot product ataupun cross product. Jadi kita akan bahas satu-satu. Kalau perkalian skalar dengan vektor ini akan menghasilkan vektor. Sehingga nilainya itu adalah skalar dikali vektor. Jadi C sama dengan K kali A. K adalah besaran skalar, A adalah besaran dari vektor. Tapi tetap dia akan menghasilkan vektor. Jadi kalau kita lihat nih, kita punya skalar yang besarnya C. Katakanlah 3 di bawah ini. Dia tidak ada arah, pokoknya besarnya 3 aja. Kemudian jika dikalikan dengan vektor yang nilainya 1, maka akan menghasilkan 3A. Dengan arah yang sama dengan vektor tersebut. Dan kalau K-nya negatif, maka yang A asalnya ke kanan, maka dia akan berubah ke arah kiri. Itu menunjukkan arah yang berbeda. Kemudian kita lihat dengan perkalian vektor dengan vektor, di mana tadi saya sebutkan ada dua, yaitu dot product dan cross product. Nah, kalau dot product ini, di mana vektor dikali vektor akan menghasilkan skalar dengan simbol titik. Jadi disebut dengan dot itu titik. A dot B sama dengan C, mana vektor dikali vektor menjadi skalar. Nah, bagaimana rumusnya? Sama kayak tadi, kita punya A ditambah dengan B, maka rumusnya adalah A kali B cos theta. Itu sudut antara A dan B. Oke, perbedaan dengan yang awal tadi, di situ kita tidak melihat akar nih. Sedangkan untuk yang tadi di awal, itu kita melihat akar jika A ditambah dengan B. Tapi kalau A dikali dengan B, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Tanpa ada akarnya, sehingga hasil akhirnya itu adalah pergabungan antara atau pertemuan antara ujung A dengan ujung B ketika kita tarik garis lurus atau garis tegak lurus. Kemudian kita akan coba untuk melihat beberapa aturan atau beberapa sifat dari dot product. Aturan dot product ini kita mengenal adanya dua sifat, yaitu komutatif dan juga distributif. Kalau komutatif ini A dot B itu sama dengan B dot A. Sedangkan kalau distributif adalah A dot dalam kurung B ditambah C akan menghasilkan A dot B ditambah dengan A dot C. Nah, catatannya jika A dan B saling tegak lurus, maka A dot B akan menghasilkan nilai 0. Dan jika A dan B searah, itu akan menghasilkan penilaian yang komutatif. A dot B sama dengan B dot A, itu akan sama. Dan jika A dan B berlawanan arah, maka akan berubah menjadi A dot B sama dengan minus A dot B. Kemudian kita akan lanjut dengan perkalian silang atau cross product, di mana vektor kali dengan vektor akan menghasilkan vektor. Kalau tadi vektor kali vektor menghasilkan skalar, untuk yang dot, untuk yang cross akan menghasilkan vektor. Nah, arah vektor ini sesuai dengan aturan tangan kanan, jadi kita bisa menggunakan aturan tangan kanan seperti ini, di mana besaran vektor C itu adalah A kali B sama dengan AB sin theta. Di mana A-nya itu seperti ini, diterunjuk, kemudian yang B itu keluar dari telapak, sedangkan yang hasilnya itu adalah nilai jempol yang kita naikkan ke atas. Sifat-sifatnya, itu pertama dia tidak komutatif. Jadi A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Kemudian jika A dan B saling tegak lurus, maka A cross B itu baru sama dengan B cross A. Dan jika A dan B searah atau berlawanan arah, maka A cross B itu akan menghasilkan nilai 0. Seperti apa perhitungannya? Nah, perhitungannya bentuk seperti ini. Saya pikir Anda nggak perlu panjang lebar ya, karena kita akan bicara tentang aplikatifnya nanti. Tapi ini hanya sekedar mengingat. Jika A cross B itu akan mengenal dari I, J, K. Kita tarik A1, B1, A2, B2, A3, B3. Nanti kita buat hilang
A1 kali B2, A2 kali B3, A3 dikali B1 dikurangi A2 dikali dan sebagainya. Nah, itu adalah perhitungannya. Tadinya seperti ini. Itu adalah teknik-teknik perhitungannya di mana akhirnya adalah V1, V2, V3. Ini menunjukkan arah. Kemudian kita akan lihat lagi ini sifat-sifatnya untuk perhitungan dot product dan juga cross product. Perbedaannya jika I dot I itu akan, atau J dot J, K dot K itu akan menghasilkan nilai 1. I, J, K itu sama dengan X, Y, Z. Apa tadi ke tangan kanan? X, Y, Z itu kalau kita punya tegak lurusnya dengan telapak, itu adalah X, Y-nya telunjuk, Z-nya adalah jempol. Itu tergantung diputar-putar aja tangan. Kalau tangannya telapaknya ke atas, berarti X-nya adalah telunjuk, jempolnya adalah Y, atau malah telunjuknya adalah X sebenarnya gitu ya. Telapak tangan ke atas itu adalah Y, dengan jempolnya adalah Z. Atau Z-nya bisa berubah jadi X, telunjuknya jadi Z. Nah, itu bebas saja. Yang penting dia punya sudut 90 di antara A, di antara X dan Y, Y dan Z, X dan Z, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan sifat-sifat perkalian cross, ini adalah vektor satuannya, I kali I, itu akan sama dengan J kali J, sama dengan K cross K, sama dengan 0. Jadi I cross J jadi K, J cross K jadi I, dan seterusnya. Seperti kita melihat di gambar kanan ini adalah gambar siklik. I kali J, K, K kali I, J, dan seterusnya. Nah, yang akan kita bahas dalam perhitungan itu, kita akan bahas yang mudahnya saja, yaitu penjumlahan, dimana nanti dalam aplikasi yang sering dipakai, sederhananya adalah penjumlahan terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh soal. Jadi contoh soal saya punya 5 buah vektor. Misalnya vektor A besarnya 19 dengan jarak atau arah itu berimpit dengan sumbu X. Kemudian punya besaran B, vektor B besarnya 15 meter atau 15 satuannya bebas ya, yang penting semua sama. Kalau Newton semua, meter semua. Kemudian kita punya C besarnya 16, kita punya D 11, E 22 dengan arah yang berbeda-beda sudutnya. Kita ditanyakan berapa besar dan arah vektor tersebut. Oke ya, nanti kita akan coba. Nah, bagaimana jawaban dari vektor ini? Nah, maka jawabannya akan seperti ini. Yang pertama kita tarik dulu. Jadi kalau tadi kita punya sudut-sudut tadi, ya, kita punya tadi apa? Kita punya garis ini, kita punya A, kita punya B. Saya punya contoh satu aja. Ini A, ini B. Maka saya sebutkan AX sama dengan 19, AY sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia berimpit dengan sumbu X. Kalau dia berimpit dengan sumbu Y, maka AX-nya 0. Sedangkan B, X itu adalah nilai B dikali cos tetanya berapa, dan BY itu dengan B dikali sin theta. Sin tetanya ya kita tarik. Nah, ketika kita perkalikan begini, maka hasilnya A ini tetap X-nya adalah 19, Y-nya 0. Sedangkan untuk B-nya itu arahnya 45, berarti untuk X, BX ya, itu 15 dikali cos 45, dan untuk BY adalah 15 kali sin 45. Kemudian dengan C dan sebagainya akan menghasilkan bentuk seperti ini. Jadi nilai XY-nya, ini ada nilai AX, BX, CX, dan sebagainya kita tambahkan. Dan ini adalah nilai AY, BY, CY, dan sebagainya kita tambahkan. Setelah saya punya RX dan RY, maka nilai resultannya adalah RX kuadrat tambah RY kuadrat, sehingga kita dapatkan 8,5 kuadrat ditambah dengan minus 5,1 kuadrat, kemudian kita akarkan, maka dia berubah menjadi, atau hasilnya adalah 9,91. Nah, arah vektor ini, itu kita cari berapa sih hasil akhirnya, maka kita gunakan tangen. Tangen theta sama dengan RY per RX, berarti minus 5,1 dibagi dengan 8,5, yaitu minus 0,6. Nah, kita cari nih arcus dari tangen theta, yaitu minus 0,6, dia berapa derajat. Maka di tabelnya atau pakai kalkulator ya,
itu menunjukkan bahwa arcus tangen minus 0,6 itu adalah 329,03 derajat terhadap sumbu X berlawanan arah jarum jam. Berarti arahnya ada di kuadrat 4, yaitu di antara 270 sampai dengan 360. Nah, itu adalah teknik perhitungannya. Ya. Nah, kalau dalam dunia medis ini atau dunia kebidanan khususnya, biasanya vektor ini dipakai untuk menghitung gaya. Nanti ada beberapa artikel yang akan saya berikan untuk dipelajari. Saya ambil contoh sederhana. Contoh sederhana misalnya ada seorang ibu. Itu sedang senam kehamilan misalnya seperti itu. Maka kita lihat posisi senamnya bentuk seperti apa. Saya akan gambarkan misalnya tangan nih. Saya ambil tangannya dulu. Kita punya badan. Kemudian kita lihat tangan ini itu memiliki ke arah kanan dan ke arah kiri tangannya. Berapakah vektor dari si titik tengah ini? Maka dia adalah penjumlahan dari A ditambah dengan B. Berapa kekuatan ototnya? Nah, itu yang kita ukur, nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, sehingga antara nilai tersebut itu harus bisa dipertahankan dari otot yang di tengah. Nah, itu pun berlaku untuk yang akan melahirkan. Misalnya, berapa sih titik dari jalan keluarnya bayi? Nah, itu adalah penjumlahan. Oke, dari itu adalah teknik perhitungannya. Nanti kita akan coba untuk kirimkan artikel untuk melihat seperti apa sih perhitungan fisika di dalam melahirkan untuk vektor khususnya. Ya, terima kasih Anda telah melihat materi ini. Semoga materi ini bisa dipahami. Jika Anda ingin bertanya tentang materi ataupun lain sebagainya, Anda bisa sampaikan pertanyaan tersebut itu di e-learningnya atau bisa langsung ke link di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.